India. Mendengar nama negara ini, sebagian besar orang, mungkin termasuk kamu, akan mengasosiasikan negara ini adalah negara yang unik karena budayanya begitu kental, atau negara yang cukup nyeleneh karena orang-orangnya, terutama yang berada di sosial media, TikTok, atau negara yang dalam tanda kutip jorok karena budaya masak dan cara makan mereka yang berbeda dengan kita, atau negara yang sedikit rasis karena kasta dan level atau status sosial cukup terlihat di sana. Dan di video kali ini kita akan membicarakan tentang negara India dari perspektif lain. Tonton video ini sampai habis. Kamu pasti akan cukup terkejut setelah melihat fakta ini, bahwa CEO Google adalah orang India, CEO Microsoft juga orang India, CEO Adobe pastinya orang India juga, CEO Mastercard, CEO SanDisk, CEO IBM, CEO NetApp, DBS, dan lain-lain adalah orang India semua. Dan cukup banyak perusahaan teknologi sangat populer dan ternama, dan CEO-nya rata-rata orang India. Dan fakta lain lagi adalah wakil presiden Amerika Serikat sekarang adalah keturunan orang India, dan mantan Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar keturunan langsung dari ayahnya yang orang India. Cukup fantastis bukan? Seakan hal negatif yang kita ketahui tentang negara India menjadi sirna, dengan fakta bahwa anak bangsa India ternyata memegang kunci utama dalam kemajuan teknologi di dunia ini. Selama ini kita tahu bahwa jiwa entrepreneur atau pembisnis selalu melekat pada orang keturunan Chinese atau orang-orang Cina, yang mana kita tahu bahwa dimanapun mereka berada, pasti mereka berbisnis atau berjualan. Tetapi jika kita berbicara soal kepemimpinan dalam sebuah perusahaan sekelas internasional, ya mungkin kita sepakat bahwa orang-orang India memiliki kelebihan dari sisi ini. Lantas apa sih yang menjadi alasan kenapa orang India menjadi bisa berada di puncak dan di titik sentral dalam perkembangan teknologi ini? Yang pertama, yes man. Teman saya pernah berbicara bahwa orang India itu selalu mengiyakan suatu hal dalam pekerjaan, sekalipun dia tidak bisa. Dan orang India juga selalu lebih dominan berbicara dalam setiap kesempatan yang ada. Berbeda dengan kehidupan sosial yang lainnya, banyak bicara bisa jadi bukti bahwa kita itu bukan orang yang pendengar atau pemerhati yang baik. Tetapi dalam pekerjaan, banyak bicara menunjukkan kita lebih aktif, lebih paham, dan lebih siap dalam menghadapi tantangan besar yang akan dihadapi oleh setiap perusahaan. Dan itulah poin plus dari orang India. Yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, kemampuan berbahasa. Mungkin sebagian dari kita ada yang merasa lucu ketika mendengar dan melihat orang India berbicara karena dibarengi dengan gerak kepala mereka. Ditambah jika mereka berbicara bahasa Inggris sangat jelas dengan aksennya atau logat Indianya. Tapi bukan itu poinnya. Di India bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang diakui. Jadi tidak heran sebagian besar orang India bisa berbahasa Inggris. Di ranah global seperti ini, bahasa Inggris adalah modal penting untuk kita bisa mempenetrasi dan masuk ke dalam jajaran perusahaan-perusahaan yang cukup memiliki kunci dalam perkembangan teknologi atau perkembangan zaman. Jadi di poin ini juga orang-orang India memiliki poin plus. Yang ketiga, berani tampil. Contoh kecil adalah salah satu pengguna terbesar aplikasi TikTok adalah orang India. Dan aplikasi ini seperti yang kita ketahui adalah aplikasi untuk orang-orang yang berani tampil eksis di depan kamera. Dan itulah kenapa cukup banyak video TikTok dari kalangan orang-orang India, sekalipun itu video yang cukup absurd. Tapi dilihat dari sisi positifnya adalah mereka berani tampil dan eksis. Contoh lain adalah jika kamu orang IT, dan pasti tidak jarang kamu menemukan tutor di YouTube yang berasal dari orang-orang India. Dan satu alasan itu semua yang membuat orang India berani adalah sifat dasar orang India, yaitu cukup keras dan cuek. Jadi jika mereka memiliki tujuan atau rencana, mereka akan fokus pada itu dan menghiraukan rasa insecure atau takut salah dan sebagainya. Jadi
Singkatnya, orang India itu siap mengambil risiko, berani berbicara, dan mengutarakan sesuatu hal, lancar berbahasa juga, dan pastinya tidak memikirkan omongan orang lain. Dan sudah jelas, mereka secara otomatis melangkah jauh di depan kita. Dan wajar ketika kita masih duduk memikirkan risiko, mereka sudah melewati risiko dan sedang menjalankan rintangan yang penuh risiko lainnya. Yang intinya, sifat berani mengambil risiko, berani untuk tidak bilang tidak di setiap ada tawaran atau kesempatan yang datang. Dan berani mempelajari hal-hal baru, apalagi di era teknologi seperti ini. Pintar dan akademisi tidak cukup. Justru skill di era sekarang dominan datang bukan dari pelajaran formal, tapi datang dari pengalaman. Dan itu terbukti sekelas perusahaan Microsoft, Tesla, dan lain-lain. Mereka sudah tidak mencantumkan bidang akademisi dalam spesifikasi perekrutan seorang karyawan. Sekian. Jika ada tambahan, pertanyaan, atau bahan diskusi, silakan lemparkan di komentar. Jangan lupa subrek. Saya Mekdani. Terima kasih.